Ah, ada apa ini sebenarnya? Luang Nanji, ngapain di sini? Tentu saja mau lihat tunanganku selingkuh sama adiknya. Oh iya, ngomong-ngomong. Ini darah anjing hitam yang sudah kuolah selama 49 hari. Sangat ampuh sekali. Kau harusnya bersyukur tuh. Kau ini. Oh iya, aku juga merekam 360 derajat tanpa sudut mati. Tubuh anak SD-mu yang luar biasa itu. Kalau sudah batal pertunangannya pakai video ini, pasti kukirim buat kenang-kenangan. Kau ya? Biarkan saja dia pergi kan. Dengan begitu, kita bisa bersama secara terang-terangan tanpa sembunyi. Dasar bodoh. Kalau video ini dilihat kakekku, saham perusahaan takkan ku dapat. Luang Nanji, berhenti kau! Direktur Xiao, pendeta Yu Jingzi yang Anda cari katanya sudah tiba. Sepertinya penyakit nyonya besar ada harapan. Justru Anda, demi penyakit nyonya besar, bekerja siang malam. Tubuh Anda semakin hari semakin melemah. Saya khawatir. Soal ini, aku sudah ada rencana sendiri. Hei, kau ini dari mana? Maaf ya bro, permisi dulu lewat. Hei, kau ini dari mana? Maaf ya, bro, permisi dulu lewat ya. Bro, wajahmu lumayan juga sih. Cuma ini dadamu kok menghitam begini ya. Langit bumi alami, aura jahat menyingkir. Gawat, ini pasti jebakan kecantikan. Jangan-jangan. Aneh ya, rasa sakit di dadaku ini tiba-tiba hilang begitu saja. Kalau bukan karena Nona ini sudah punya pertunangan yang mengikat, kalau tidak, sudah pasti ku ajak kau pacaran bagaimanapun caranya. Perempuan ini mau menipu kita begitu saja. Lihat warnanya, pengerjaannya. Jelas-jelas ini barang kaki lima. Memangnya kau tahu apa? Koin Dao ini pernah ditawar 2 juta. Perempuan ini mau menipu kita. Lihat warnanya, pengerjaannya. Jelas-jelas ini barang kaki lima. Memangnya kau tahu apa? Koin Dao ini pernah ditawar 2 juta tapi tak terbeli. Gadis cantik, mau tidak pertimbangkan lagi? Ini bos kami namanya Xiao Kie. Umur 29 tahun, punya perut six pack 8 kotak loh. Ukuran 3 lingkarnya. Iya, sudah tahu. Nanti setelah pertunangan batal, aku datang menemui kalian. Perempuan ini menarik. Beda dari perempuan biasa ya. Tuan Xiao, pesta pertunangan tuan muda kedua akan segera dimulai. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Luo Nanzi, hari ini adalah hari pertunanganmu. Coba lihat dirimu itu seperti apa penampilannya. Kau sengaja ingin mempermalukan keluarga Luo. Memalukan katamu. Hari ini akan kubuat kalian semua melihat dengan mata kepala sendiri. Siapa yang sebenarnya jadi bahan tertawaan? Kau sengaja ingin mempermalukan keluarga Luo. Memalukan katamu. Hari ini akan kubuat kalian semua melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang sebenarnya jadi bahan tertawaan. Bagaimana mungkin ini terjadi, Siming? Yao Yao, ini sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi? Paman, Bibi, ini semua salah paham. Perempuan ini sengaja ingin menjebakku. Video ini hasil editan, itu semua palsu. Jangan percaya. Nanzi, sudahlah jangan bikin ribut. Pernikahan ini menyangkut nama baik dan kepentingan keluarga Luo kita semua tahu. Aku sama sekali tak sudi tahu. Lagi pula, aku sekarang ini sudah punya pacar sendiri kok. Orang macam kau ini, memangnya layak punya pacar? Siapa orangnya? Coba bilang sini. Yang cocok sama orang liar kayak kau ini, jangan-jangan bukan manusia gua semacam Tarzan kan?
Hai gadis cantik. Yang cocok sama orang liar kayak kau ini, jangan-jangan bukan manusia gua semacam Tarzan kan? Gadis cantik, mau tidak pertimbangkan lagi? Ini bos kami namanya Xiao Kie. Umur 29 tahun, punya perut six pack 8 kotak loh. Kalian semua dengarkan aku baik-baik ya. Nama pacarku itu adalah namanya Xiao Kie. Kalian dengar itu? Maaf ya bro, bertemu berarti sudah jodoh. Ku pinjam namamu sebentar saja ya. Tuan Xiao, nenek lagi mendesak Anda cari istri. Katanya kalau hari ini tak ada calon menantu, beliau tak mengakui Anda sebagai cucu. Nama pacarku itu adalah Xiao Kie. Kalian semua dengar itu? Bilang tenang saja. Hari ini pasti kubawa seorang wanita pulang. Itu nama Xiao Kie. Apa? Apa katanya barusan? Itu kakakku. Jangan bercanda deh Luonanzi. Pangeran ibu kota itu pacarmu katamu. Berani-beraninya kau menyeret-nyeret nama Tuan Xiao segala. Kau ini benar-benar sudah bodoh dan tidak tahu malu sampai ke tulang ya. Jangan bercanda deh Luonanzi. Pangeran ibu kota itu pacarmu katamu. Berani-beraninya kau menyeret-nyeret nama Tuan Xiao segala. Kau ini benar-benar sudah bodoh dan tidak tahu malu sampai ke tulang ya. Aku tidak berbohong. Xiao Kie itu memang benar pacarku. Hidup di dunia, walau tak rebut roti, harga diri harus dipertahankan. Jangan bermimpi deh kau. Kalau ucapanmu ini sampai terdengar oleh Tuan Xiao, kita semua yang ada di sini ini pasti akan kena getah gara-gara kau. Betul sekali. Dasar perempuan gila. Jangan sampai kau libatkan kami semua. Maaf ya semuanya, kakakku yang satu ini baru saja turun dari gunung. Jadi dia tidak punya wawasan sama sekali. Di sini nih, sepertinya ada sedikit masalah. Nanti ya kalau Tuan Xiao datang, kita semua di sini harus samakan cerita. Lihat bagaimana dia. Luo Qinyao, sekarang ini kau pasti sangat ingin memutus hubungan denganku kan? Memang iya, lalu kenapa? Kau cuma kakak tiri saya, beda ibuku. Keluarga Luo kami sudah lama tidak mengakuimu lagi. Sepertinya keluarga Luo beberapa tahun ini hidupnya juga biasa-biasa saja. Apa maksudmu bicara begitu? Memang sukanya memungut sampah untuk hidup. Suka memungut sisa yang tak aku inginkan. Siapa yang sampah? Siapa yang menjawab? Dialah orangnya. Coba ulangi sekali lagi. Baik, akan kulangi sekali lagi, dengarkan. Luo Qinyao, kau itu memang sukanya memungut sampah buangan orang lain. Luonanzi, awas ku bunuh kau. Apa yang kau lakukan? Luonanzi, berhenti kau di sana. Kau suruh berhenti lalu aku berhenti? Malu dong, keterlaluan tidak tahu aturan. Berhenti kau. Tidak mau, aku tidak mau berhenti. Kenapa? Ku bilang berhenti di situ. Kalian ini ada habisnya tidak sih? Aku tak percaya, kalian bisa apa? Memangnya kenapa kalau begitu iya? Gawat, kenapa ketemu dia lagi? Apa aku keluar rumah hari ini tak cek kalender? Kok baru berbalik sudah pura-pura tak kenal? Dengan nyali segitu kecilnya. Berani bilang aku pacarmu di depan orang? Kalian semua dengarkan tadi? Luonanzi ini memfitnah Tuan Xiao dan ternyata langsung ketahuan oleh orangnya sendiri. Tamat sudah dia sekarang. Luonanzi, aku sudah berkali-kali bilang padamu jangan berhayal soal Tuan Xiao. Kalau sampai membuat Tuan Xiao marah, kau tahu tidak apa akibatnya nanti. Betul sekali itu, Kak. Perempuan macam begini memang sudah pantas menerima hukuman. Kau seharusnya menghukumnya yang benar dong. Itu memang Tuan Xiao. Ini kan kata Luonanzi sendiri loh. Tolong ya, jangan sampai menyalahkan keluarga Luo kami. Kuperingatkan kau ya, awas saja. Jangan macam-macam dengan nenek moyang ini. Ini apa yang sedang terjadi? Ini hukumanmu. Jangan-jangan Luonanzi ini benar-benar pacar Tuan Xiao ya? Kak, ini sebenarnya sandiwara apa sih ini? Perkenalkan secara resmi kepada semua orang. Ini dia pacar saya. Wah, Namanya Luonanzi. Pacar resmi saya ini. masa sih dia serius begini? Ya ampun tolong guru. Aku bersumpah setelah ini tidak akan asal bicara sembarangan lagi deh. Tuan Xiao, dia cuma gadis liar yang turun dari gunung.
Dia tak pantas untukmu. Tuan Xiao, Luo Nanzi ini cuma gadis kampung dari gunung. Dia memalukan. Tolong jangan tertipu penampilannya. Tuan Xiao, Anda jangan bercanda dong. Bagaimana mungkin anak perempuan saya yang seperti ini bisa pantas untuk Anda? Iya, benar. Sejak kapan pacar saya jadi urusan kalian untuk digunjingkan? Hah? Ah, Luo Nanzi, kau tidak benar-benar jadian dengan kakakku kan? Serius nih, yang benar saja. Iya dong. Pria seperti kakakmu itu loh. Baru namanya lelaki sejati. Kau berani mau aku? Yang ku mau memang kau. Hari ini, aku Luo Nanzi resmi menyatakan hubungan dengan kau Xiao Ximing ini. Putus tunangan sekarang. Hei, kau jangan keterlaluan begitu dong. Luo Nanzi, kau jangan-jangan benar-benar mengira Tuan Xiao sudi melirik orang sepertimu ya? Maaf saja ya, yang dipilih dan dilirik oleh Tuan Xiao itu memang nona ini. iya kan? Sayang, kau jangan-jangan mengira Tuan Xiao sudi melirik orang sepertimu ya? Maaf saja ya, yang dipilih dan dilirik oleh Tuan Xiao itu memang nona ini. Iya kan sayang? Sayang, hei. Sa. Oh, Jangan-jangan dia marah ya? ya, memang benar. Aku menyukainya. Aku suka dia. Kalau ada yang tidak terima, silakan datang bicara langsung dengan. Jadi tokoh utama novel itu memang enak banget ya. Luo Nanzi menampar pria brengsek, melawan pelakor, rasanya puas banget sekali. Wah, malam ini langitnya terasa sangat indah dan cerah ya. Gawat, aku lupa soal keberadaan tuan yang satu ini. Terima kasih banyak atas bantuan Pangeran Ibu Kota. Terima kasih banyak Pangeran Ibu Kota atas bantuannya. Aku masih ada urusan, harus kembali ke gunung dulu. Sampai jumpa lagi ya. Lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Ya Tuhan, kenapa aku masuk lagi ke sini? Hari ini aku memang tidak cocok dengan mobil ini, atau dengan orangnya sih. Tampan, kau tidak benar-benar mau membunuhku untuk tutup mulut kan? Aku tadi cuma bercanda loh, serius. Masa sih lagi-lagi begini ya? Aduh, dia ini apa-apaan sih? Mania ciuman ya? Nah, sekarang bisa tenang sedikit kan? Aku butuh bantuan. Bantuan apa itu? Nenekku sakit parah. Sudah menemui semua dokter terbaik senegeri, tapi semuanya bilang sudah tidak ada obatnya lagi. Bantuan apa yang kau mau? Nenekku sakit parah. Sudah menemui semua dokter terbaik senegeri. Semuanya bilang tidak ada obatnya. Separah itu ya? Keinginan terakhir beliau sebelum meninggal adalah melihatku membawa cucu menantu pulang. Hari ini loh, kau sudah mengaku jadi pacarku. Jadi bertanggung jawablah sampai akhir. Jadi kau mau aku pura-pura jadi pacarmu untuk pergi menghadapi nenekmu itu? Yang benar saja, aku tidak mau sama sekali. 5 juta rupiah. Yes, sir. Siap. Jamin misi selesai dengan sempurna. Setelah selesai, aku akan beri kau 5 juta lagi. Tidak masalah sama sekali. Mau peran apa saja pasti kujalankan. Dari yang kecil seperti istri atau nyonya, sampai yang besar seperti kucing atau anjing peliharaan, Anda tenang saja. Jangkauan peranku ini sangat luas. Halo, ada apa ini? Apa katamu? Nenek sudah meninggal. Q. Piye, piye, hei. Nenek, nenek, Kak, Kei. tetap saja aku terlambat datang.
Nenek, kenapa nenek tidak mau menunggu aku sebentar saja sih? 5 jutaku yang malang. Kau meninggal begitu tragis, begitu menyedihkan ya? Kie, nenekmu pergi terlalu mendadak. Ini memang sangat mengejutkan. Tapi kau juga jangan terlalu bersedih ya, yang sabar. Gadis ini siapa sih? Dia itu siapa sebenarnya? Apa haknya datang ke sini menangisi nenekku begitu? Nenek sudah meninggal dunia. Siapa dia? Sudah tidak penting lagi. Dahi di antara alisnya menghitam. Tubuhnya diselimuti aura gelap yang pekat. Nenek meninggal kapan tepatnya? Kira-kira sekitar setengah jam yang lalu kayaknya. Memangnya kenapa sih kau menanyakan hal itu? Cepat bawa nenek keluar dari sana. Dia itu belum mati. Apa katamu? Cepat bawa nenek keluar. Dia itu belum mati. Apa katamu? Tidak salah, nenek ini kerasukan. Pantas saja dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Kau ini gila ya? Aku tidak peduli siapa kau. Nenek sudah meninggal dunia, jangan berani-berani mengganggu dia lagi. Luo Nancy, nenek sudah meninggal dunia. Perjanjian antara kau dan aku sudah batal. Sudah tidak berlaku lagi. Kau jangan ganggu ketenangan nenek lagi. Ku bilang padamu ya, kalau nenek tidak segera diobati sekarang, dia benar-benar akan mati untuk selamanya. Aduh Nona, dokter saja sudah mengeluarkan surat kematian resmi. Kau masih ribut apa di sini? Panggil orang, seret dia keluar dari sini. Kalau terus berdebat dan buang-buang waktu dengan mereka, benar-benar tidak akan sempat lagi. Aduh, sudahlah tidak peduli lagi. Langsung kau obati saja sekarang. Roh jahat menyingkirlah. Hukum Tao kekal abadi. Cepat laksanakan perintah ini. Luo Nancy, berhenti membuat kekacauan di sini. Aku ini. Bagus sekali. Ternyata kau ini cuma penipu jalanan. Orang-orang, cepat datang ke sini. Seret dia pergi. Luo Nancy, berhenti membuat kekacauan di sini. Aku ini. Bagus sekali. Ternyata kau ini cuma penipu jalanan belaka. Orang-orang, cepat datang ke sini. Seret dia pergi dari sini sekarang. Kak, kenapa masih bicara dengannya? Seret dia keluar. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Baik, kau penipu jalanan, berani datang ke keluarga Xiao untuk menipu. Lihat aku hajar kau hari ini. Hei, tunggu dulu. Lihat, siapa berani menyentuhku? Aku, ini murid terhormat dari Guru Su. Kau bilang kau itu, Suyan Bai yang legendaris itu, murid Guru Su? Menipu orang pun harus ada batasnya dong, Nona. Aku ini tidak pernah sekalipun mendengar bahwa Guru Su pernah menerima murid. Kalau mau berbohong, setidaknya harus ada dasarnya dong. Betul sekali. Kalau kau memang murid Guru Su, maka aku ini adalah Dewi Yu Jingzi sendiri. Bodoh! Nona ini sudah bisa meramal sejak umur 1, menulis mantra sejak umur 2, sejak umur 3 sudah bisa diam. Kalau aku percaya satu kata darimu hari ini, aku bukan bermarga Xiao. Biar ku hajar kau. Nenek sudah sadar. Ah, hantu. Ada hantu. Tolong. Ibu, nenek sudah sadar. Nenek akhirnya sadar. Syukurlah, nenek. Kau belum mati. Syukurlah ya ampun. Nenek ini masih hidup. Orang hidup tahu. Hantu apanya sih? Dasar anak ini. Dasar anak kecil tidak tahu diri. Lihat nenekmu ini sudah hidup kembali. Seharusnya kau merasa senang dong kan? Coba lihat tadi. Reaksimu itu seperti apa? Nenek, kenapa cuma aku saja yang dipukul? Nenek, bagaimana perasaan nenek sekarang? Apakah masih terasa nyaman badannya? Aku merasa energi dan semangatku ini jauh lebih baik sekarang. Kau yang menyelamatkan nenek. Kak, jelas-jelas nenek sadar sendiri. Apa hubungannya sama dia? Habis manis sepah dibuang ya kau ini. Kau cuma pakai trik-trik kampungan buat membodohi kami semua. Hei, ya kan bukan begitu? Ya sudah deh. Demi uang 5 juta itu, ya sudahlah. Kau itu cuma pakai trik-trik kampungan untuk membodohi kami semua. Hei, memang bukan begitu. Ya sudahlah. Demi uang 5 juta itu, anggap saja sudahlah ya. Nenek, perkenalkan ini pertama kali kita bertemu. Saya cucu menantu Anda, Luo Nanzi. Kau benar-benar cucu menantuku? Kalau tak percaya, tanya saja Tuan Xiao. Nenek, dia ini memang benar pacarku. Dia calon cucu menantu nenek di masa depan nanti. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali.
keluarga Xiao kita ini akhirnya ada harapan untuk punya keturunan. Luo Nanzi, bukankah itu putri keluarga Luo yang sejak kecil dibuang dan ditinggalkan di atas gunung? Bukankah dia itu tunangan kakak kedua kita? Kenapa sekarang malah jadi pacar kakak pertama? Ini bagaimana ceritanya? Betul kan? Luo Nanzi itu bukannya sudah dijodohkan dengan Xiao Ximing keluarga kita ya? Bagaimana bisa begini? Karena itu, aku kabur dari pertunangan. Iya, kabur. Benar sekali, tidak salah dengar. Karena aku menemukan sebuah rahasia kecil yang menarik. Rahasia apa itu? Luo Nanzi, berhenti bermain-main di sini. Kapan selesainya sih kau ini? Karena aku menemukan sebuah rahasia kecil yang cukup menarik. Rahasia apa itu? Luo Nanzi, berhenti bermain-main di sini. Kapan selesainya sih kau ini? Betul sekali. Xiao Ximing keluarga kita itu memang bisa punya rahasia apa sih? Coba lihat ini. Ya ampun. Kurang ajar sekali. Xiao Ximing ternyata berani melakukan hal seperti ini. Ini benar-benar sudah keterlaluan sekali. Sungguh tidak bisa diterima. Anak itu sudah dimanjakan sejak kecil. Membuat keluarga Xiao kita kehilangan muka begini. Suruh si kurang ajar itu kembali menghadapku. Nenek tidak apa-apa. Baik-baik saja. Luo Nanzi, sedang apa kau di sini, ha? Lihat dirimu itu. Berpakaian seperti apa? Tidak pantas sekali. Kau tahu tidak? Apa yang sudah kau perbuat itu? Luo Nanzi, sudah kuduga. Memang kau perempuan ini mengadu kan? Nenek, Anda harus membela saya dong. Pesta pertunanganku ini mendadak berubah jadi ajang dipermalukan di depan semua orang. Aku tidak mau hidup lagi. Baik. Nenek pasti akan membelamu, nak. Nenek, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Nenek cukup batalkan saja pertunangan saya dengannya. Lalu setelah itu, tolong bekukan semua kartu kreditnya juga. Itu saja cukup. Nenek putuskan. Pertunangan ini resmi dibatalkan untukmu ya. Tapi ya, itu saja belum cukup. Dengarkan aku. Cabut semua sahamnya di perusahaan tanpa sisa. 1 sen pun tak boleh dia dapat. Nenek, kenapa harus begitu sih? Jangan begitu dong. Diam kau. Berlutut dan renungkan perbuatanmu sekarang. Nanzi, saya. Nenek bawa kau pulang. Luo Nanzi, awas kau. Tunggu saja kau. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak bisa, aku tidak setuju. Atas dasar apa kau tidak setuju? Aku dan Kie saling mencintai, kan? Kie, Luo Nanzi, coba lihat dirimu itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kampungan sekali penampilanmu. Keluarga Xiao ini keluarga terkaya tahu. Mau menikahi kakakku? Memangnya kau pantas? Dia kakak iparmu. Bicara yang sopan. Betul tuh kan? Lihat kakakmu itu, sudah bertahun-tahun lamanya tidak bisa dapat istri. Dia kakak iparmu. Bicara yang sopan. Betul tuh kan? Lihat kakakmu itu, sudah bertahun-tahun lamanya tidak bisa dapat istri. Susah payah akhirnya bisa punya pacar sekarang. Kau itu jangan ikut campur lagi dong. Betul kan begitu? Siapa bilang aku tak dapat istri? Nanti sayang, kau lihat hari ini sudah mulai gelap begini. Nenek sarankan kau jangan pulang hari ini. Menginap saja, mana boleh begitu. Luo Nanzi, dasar kampungan. Tidak masalah nenek, malam ini saya menginap. Punya pihak kedua yang serajin dan setanggung jawab ini, kau harusnya bersyukur dong. Nenek, kalau begitu kami kembali ke kamar dulu ya. Pergilah. Ayo kita pergi sayang. Suamiku tercinta. Nenek, sudah dong. Jangan ikut campur lagi ya, please. Ini adalah yang... Perjanjian kita berdua. Ini. Perjanjian kita berdua. Transfer masuk 10 juta yuan ke rekening. Terima kasih banyak bos besar atas kemurahan hatinya. Terima kasih atas kunjungannya, Mua sayang. Kenapa? Terima uang langsung cabut.
Tugasku bukannya sudah selesai kan sekarang? Nenek sudah percaya dengan hubungan kita. Kita harus terus pura-pura suami istri. Itu semua tertulis di perjanjian. Semua? Jadi maksudmu demi 10 juta ini, seluruh sisa hidupku harus kukorbankan begitu? Asal bisa membuat nenek terus bahagia. Akhirnya, ku beri kau 100 juta sebagai ucapan terima kasih. Tuan suami yang terhormat, serahkan semuanya padaku. Suami tercintaku yang paling tampan. Sebagai ucapan terima kasih. Suamiku sayang, serahkan saja padaku ya. Suamiku yang tersayang, supaya nenek tidak sampai curiga dengan kita, malam ini aku tidur di kamar tamu dulu ya. Suamiku, kalau aku ingat-ingat lagi, dalam perjanjian kita, sepertinya tidak ada ketentuan soal hal ini deh. Tidak boleh itu. Kamu mikir apa sih? Kalau kamu keluar sekarang, nenek pasti bakal curiga sama kita. Ayo, jalan. Tunggu. Kamu di kasur, aku sofa. Wah, banyak banget telepon masuknya. Guru mencariku. Memangnya ada urusan apa yang mendesak? Wah, banyak banget telepon masuknya. Guru mencariku. Memangnya ada urusan apa yang mendesak? Aduh, akhirnya kamu telepon balik juga. Aku cemas setengah mati tahu. Guru, jauhkan dong wajahmu dari kamera. Pori-porimu kelihatan semua, tahu nggak sih? Nanan, kamu turun gunung kali ini lancar-lancar saja kan semuanya? Lumayan sih, masa iya? Aku bilang turun gunung niatnya mau batalkan pertunangan. Tahu-tahu malah menikah lagi secara tidak terduga. Syukurlah kalau begitu. Kasihan sekali Nanan kami ini. Kalau bukan karena keluarga Xiao punya budi baik pada gurumu, aku juga tak akan menyuruhmu turun gunung menemui si brengsek itu. Apalagi harus membuatmu susah bertemu dengan orang-orang keluarga Luo itu. Tak apa guru, aku kuat kok. Kalau tidak ada lain, aku tutup ya. Tunggu dulu. Sebenarnya ada satu hal lagi yang mau kusampaikan. Hal apa memangnya? Sebenarnya sih bukan hal yang besar. Cuma gurumu ini kan tidak sengaja kehilangan satu artefak lagi. Apa? Kamu kehilangan artefak lagi katamu? Ini sudah artefak keberapa yang hilang? Yang ke-8 ya kalau tidak salah. Tidak sengaja kehilangan satu artefak lagi. Apa katamu? Kamu kehilangan artefak lagi kali ini. Ini sudah artefak keberapa yang kamu hilangkan? Yang ke-8 kah ini? Itu sebuah liontin giok. Gurumu ini kan tidak sengaja kalah main poker sama orang, jadi hilang deh. Guru, kamu memang luar biasa. Lelangnya hari ini pakai saja kartu guru ya. Kamu tahu sendiri kan, gurumu ini memang benar-benar tidak bisa tampil muka begitu saja di tempat umum. Jadi kuserahkan pada murid kesayanganku ya. Iya. Sudah tahu. Serahkan saja padaku. Enaknya ya punya murid. Wah, gila. Keren banget ini. Mangkuk ini. Wah, gila. Mangkuk ini. Palsunya keterlaluan banget ya. Sama sekali tidak mirip barang dari abad lalu. Tuan Xiao, akhirnya Anda datang juga. Kami sudah menantikan kedatangan Anda. Dengan kehadiran Anda di sini, lelang ini serasa diberkahi, kelasnya langsung naik drastis dalam sekejap. Tuan Xiao, kali ini Anda datang tepat waktu sekali. Koleksi kali ini benar-benar langka luar biasa. Sekali dalam 1000 tahun baru ada, kelasnya langsung naik drastis. Tuan Xiao, kali ini Anda datang tepat waktu sekali. Koleksi kali ini benar-benar langka, sekali dalam 1000 tahun baru bisa ditemukan. Terutama yang liontin giok itu loh. Katanya itu didapat dari seorang tokoh besar yang misterius. Pengerjaannya itu loh, dan kualitas tampilannya benar-benar sempurna, luar biasa, tidak ada tandingannya. Paman, benda yang tadi kamu sebut itu, apakah yang seluruh permukaannya penuh diukir prasasti? Gadis ini cantik sekali ya. Tuan, Coba lihat, bukankah itu istri mudamu? Oh, iya, benar. Katanya tokoh misterius itu, demi menjaga benda itu, bahkan waktu tidur pun selalu dipeluk terus. Tidur pun dijaga ketat? Guru, kalau ku beritahu dia bahwa benda itu hilang karena kalah poker, paman ini bisa menangis di tempat. Tapi, aku juga dengar katanya.
Tokoh misterius itu sepertinya agak kurang waras otaknya. Kamu yang tidak waras. Kalau berani bicara sembarangan lagi, kupukul sampai tidak bisa urus diri sendiri. Gadis kecil dari mana kamu ini? Berani-beraninya kamu memantik aku seperti itu. Hah? Kupukul sampai tak bisa urus diri. Gadis kecil dari mana kamu ini? Berani-beraninya membantingku. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa yang namanya kungfu Tiongkok yang sesungguhnya. Biar kamu tahu rasa Hayo sini maju kalau berani. Istri mungil, kita berjodoh ya. Ketemu lagi di sini. Kenapa kamu di sini? Matamu mana yang lihat dia istri mungil? Kamu sengaja datang mencariku? Rasanya aku tidak umumkan jadwalku. Duh, bisakah kamu tidak segitu narsisnya? Aku datang ke sini untuk ikut lelang, bukan untuk acara jumpa fansmu. Ayo jalan. Halo, saya mau ikut lelang. Tolong daftarkan. Lelang kami ini memerlukan pembayaran uang jaminan yang sangat besar. Anda ini Halo, saya mau ikut lelang. Tolong daftarkan ya. lelang kami ini memerlukan pembayaran uang jaminan yang sangat besar loh. Anda ini ya. Ini cukup kan? Ini adalah Black card. Ya ampun, sultan banget. Baik-baik, maafkan saya, Nona yang terhormat. Saya segera mendaftarkan Anda sekarang juga ya. Tunggu sebentar. Mau kulihat gadis liar ini bisa berbuat apa? Bisa main trik apa? Luonanzi, kamu memang benar-benar menarik. Ayo jalan. Kita juga masuk ke dalam. Permisi, saya mau lewat sebentar. Nyonya, ini. Permisi, tolong beri jalan. Saya lewat. 5. Nyonya, Anda memang suka sekali pada tuan kami ya. Kemanapun dia pergi Anda ikut. Kalian berdua seperti dihubungkan benang takdir. Dipegang tangan begini. Pergi sana. Kamu yang tiap hari bersamanya, kalian berdua yang cocok. Itu kurang tepat. Saya duduk di belakang. Para hadirin sekalian, lelang kami resmi dimulai sekarang. Berikut ini adalah barang lelang pertama yang akan kami tampilkan. Ini dia lukisan kaligrafi dari dinasti Ming. Harga pembukaan 500.000 yuan. 1,5 juta. Saya tawar 3 juta. 10 juta yuan. Wow, gila dermawan banget ya. Memang pantas disebut orang terkaya. Uangnya seperti jatuh dari langit saja. Kalau Tuan Xiao sudah angkat tangan, memang beda kelasnya. Tidak ada yang bisa saingi. Koleksi ini sudah pasti jadi miliknya, tidak diragukan lagi. Tentu saja. Tuan Xiao di dunia koleksi itu sudah bagaikan dewa yang hidup. Kalau Tuan Xiao yang turun tangan, memang beda kelasnya. Koleksi ini pasti jadi miliknya saja. Tentu saja. Tuan Xiao di dunia koleksi itu bagaikan dewa. Sekali dia menghentak kaki, seluruh kalangan ikut bergetar. Benar sekali. Cuma kaligrafi jelek gitu doang. Apa sih hebatnya? Mungkin cuma nama besar yang dibeli. Bahkan tidak sebagus poster artis di dinding rumahku. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi. Kupotong lidahmu buat dijadiin kuas tulis. Aku bercanda kok, bercanda. Kalau ngomong lagi, ku tendang kau keluar dari sini. Iya. Aku pasti tutup mulut rapat-rapat deh. Mereka berdua kok kayak sudah serasi banget begitu ya? Hah? Baiklah. Selamat kepada Direktur Xiao berhasil mendapatkan kaligrafi ukir dinasti Ming ini. Harga pembukaan 800.000. 1,5 juta. 300 juta. 400 juta rupiah. Baik, selamat tuan ini mendapatkan barang lelang.
1,5 juta. 3 juta. 4 juta. $1,5 juta. 2 juta. 3 juta. 4 juta. 5 juta. Selamat ya untuk sang pemenang. Selamat, Tuan mendapatkan barang lelang. Berikutnya adalah barang lelang utama acara kita. Sebuah liontin giok. Konon liontin giok ini dibuat oleh pengrajin kita yang terlebih dahulu mandi dengan dupa suci dengan penuh rasa hormat dan takzim pada langit dan bumi. Siapa tahu di dalamnya ada dewa yang bersemayam loh. Harga pembukaan dimulai dari 10 juta. 12 juta. Saya tawar 12 juta. 20 juta. 20 juta lebih satu. Hah! Lucu sekali. 1 yuan juga ditawar. 20 juta lebih 1. Berani-beraninya kau sebut angka itu. Belum bangun tidur ya? Masih bermimpi? Memang kenapa? Nyonya, di sini barang lelang kenaikan minimumnya 1 juta. Tidak ada yang menambah seperti itu. Oh begitu, 22 juta. Kenapa memang kau sangat menginginkan ini ya? Kenaikan minimum 1 juta. Tidak ada yang menambah seperti itu. Oh begitu, 22 juta. Kenapa memang kau sangat menginginkan ini? Aku memang datang demi liontin ini. 30 juta saya tawar. Xiao Yaer, ngapain kau sini? Aku ikut lelang dong. Memang kenapa? Tidak boleh ya? Kok datang? Kak, kau ke lelang kok tidak bilang? Yaer juga mau ikut. Luo Nanzi ya? Bukannya kau mau liontin ini? Kenapa? Takut nambah? Siapa takut? 31 juta. Gadis ini berani lawan orang keluarga Xiao. Gadis ini mungkin punya dana. Kalau tidak, takkan berani melawan mereka. Dasar gadis gila. Otaknya konslet ya. Lihat sampai kapan dia pura-pura. Kalau nanti tak sanggup bayar, baru tahu rasa. 50 juta. Lihat sampai kapan dia pura-pura. Kalau nanti tak sanggup bayar, baru tahu rasa. 50 juta. 51 juta. 60 juta. 61 juta. Gadis gila. Dari mana punya uang sebanyak itu? Entah rekening guru cukup segitu atau tidak. Bodoh amat, kalau nanti kurang, jual saja semua pusaka koleksinya. Baik 61 juta. Tawaran saat ini 61 juta. Ada yang mau menambah lagi? 70 juta. Baik tawaran. Saat ini 70 juta. Ada yang mau menambah lagi? Nona di pintu. Masih mau menambah lagi? Selama wanita itu tidak mendapatkannya, siapapun yang memenangkan barang ini tidak jadi masalah. Tidak tambah. Aku mundur. Permisi Nona, masih mau menambah lagi? Tambah 71 juta. Tuan Xiao tidak berniat menambah lagi. Aku mundur. Nona, apakah masih mau menambah? Tambah 71 juta. Tuan Xiao tidak berniat menambah lagi. Aku juga ikut mundur. Apa katanya? Baik, 71 juta. Satu kali. Ada yang mau menambah lagi? 71 juta. 3 kali. Selamat Nona Luo. Berhasil memenangkan liontin giok ini. Hore yai. Halo, mau kirim paket? Mau kirim kemana? Tolong kirim ke Gunung Qingshu, Blok 18 nomor 02, Guru Suyan Bai. Baik. Rasakan, sudah berani menipu murid kesayanganmu. Main sana. Berhenti kau. Luo Nanzi, beraninya kau. Xiao Yaer, ada apa kau mencariku? Ada perlu apa memangnya? Masih berani tanya? Liontin giok itu, kakakku yang sudah mengincarnya. Luo Nanzi, beraninya kau. Xiao Yaer, ada apa kau mencariku? Ada perlu apa memangnya?
Masih berani tanya? Liang Tinggiok itu kakakku yang mengincar. Lebih baik kau cepat kembalikan padanya sekarang. Kalau tidak apa? Itu barang yang kubeli. Masa kau mau merampas? Kembalikan padanya sekarang. Tidak mau, adik ipar sayang. Kau, jangan membuatku mual. Aku saja belum mengakuimu. Ya, perlu kita bantu Nona Luo. Tak perlu. Gadis ini tak terlihat akan kalah. Kalau mau, dia bisa datang sendiri. Oh, kau suka dia ya? Kalian berdua cinta terlarang? Tutup mulut. Kalau masih ngawur, kalau aku tak memberimu pelajaran hari ini, aku bukan bermarga Xiao. Sepertinya harus aku turun tangan. Aduh sakit, sikuku sakit banget. Tuan Xiao, nyonya ini. Pertunjukan baru dimulai. Aduh sikuku, aduh sakit banget. Aduh ya ampun lututku, sakit sekali aduh. Kalian lihat aku miskin tak berkuasa. Jadi menindas aku ya? Aduh sikuku, aduh sakit banget. Aduh ya ampun lututku, sakit sekali aduh. Kalian lihat aku miskin tak berkuasa. Jadi menindas aku ya? Berdiri, aku bahkan belum menyentuhmu. Kok orangnya begitu sih, sampai mukul orang? Iya benar banget, tak punya sopan santun. Aku bahkan belum menyentuhnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Gadis ini begitu menderita. Mana mungkin dia pura-pura. Kalian yang menindasnya. Iya benar sekali itu. Tuan Xiao, nyonya sungguh malang sekali. Lebih kasihan dari Ziwei yang ditusuk jarum oleh Rong Momo. Kenapa kau harus menindasku seperti ini? Dasar perempuan jalan. Lihat saja, akan kurobek mulutmu. Adik ipar mau memukul kakak iparnya sendiri. Kau, awas kau nanti. Takkan kubiarkan kau masuk keluarga Xiao. Adik ipar, hati-hati jangan sampai jatuh. Orangnya sudah jauh. Ayo bangun. Yair benar-benar kesal olehmu. Yair benar-benar kesal olehmu. Maaf ya. Aku begitu pada adiknya. Dia marah tidak? Tak apa. Gadis itu memang biasa, Sena. Sesekali ada yang memberinya pelajaran. Bagus. Halo. Bikin kacau. Berantakan begini ya. Cepat pulang. Kalau tidak, Menyebalkan banget. kenapa? Tak pulang. Orang-orang seperti itu, biarkan saja mereka mengamuk sendiri. Keluarga seperti itu tak perlu selalu tunduk patuh pada mereka. Kalau tak pulang, temani aku belanja. Tunggu, ganti baju. Ngapain ke pasar antik ini? Sebentar lagi pesta nenek. Beliau tak punya hobi apa-apa, khusus. Hanya suka mengoleksi barang antik. Lalu apa hubungannya denganku ini? 100 juta. Hanya suka mengoleksi barang antik. Lalu apa hubungannya denganku ini? 100 juta. Ada hubungannya kok. Yang nenek suka berarti yang ku suka. Tentu saja ada hubungannya. Ayo, kita pergi sekarang. Nyonya, Anda benar-benar orang paling berani dalam cinta dan benci. Ayo. Tuan Xiu, lama tak jumpa. Yo, bukankah ini Tuan Xiao? Hari ini sempat datang ke tempatku. Nenek mau ultah. Sengaja datang memilih hadiah untuknya. Lalu ini? Ya itu. Tuan Shu, saya Luo Nanzi, istri Xiao Qiye. Apa? Istri? Wah, pohon besi berbunga rupanya. Kau ini, ternyata sudah punya istri juga. Jangan begitu, Tuan Shu. Memangnya sesusah itu cari pacar? Baiklah, kalian berdua pilih pelan-pelan saja ya. Saya permisi dulu. Baik, Sebenarnya menurutku sih barang-barang ini. baiklah. Kalian berdua pilih pelan-pelan saja ya. Saya permisi dulu. Baik, Sebenarnya menurutku sih barang-barang ini kurang cocok untuk hadiah lansia. Nona Luo, kenapa Anda berkata begitu?
Menurutku, barang-barang ini cuma untuk menarik perhatian turis-turis awam saja kan? Tidak ada yang istimewa. Apalagi yang itu, patung Buddha berlapis emas. Rasanya seperti hasil kerajinan tangan modern ya. Dilihat dari pengerjaan dan retakannya, semuanya terlihat palsu banget. Tuan, istri Anda ini. Oh, Maaf ya. Saya cuma asal ngomong. Jangan tersinggung. nyonya dari Tuan Xiao. Kalau begitu, saya ajak kalian ke ruang dalam. Wah. Masuk dalam. Di sana semua barang kelas atas. Bahkan Tuan Xiao pun kadang Tuan Xiao tak izinkan. Nyonya, Anda benar-benar luar biasa hebat. Silakan semua. Terima kasih banyak, Tuan Shu. Nyonya Tuan Xiao, ini semua koleksi pribadi saya. Barang antik kelas atas, silakan lihat-lihat. Memang ada barang langka, tapi ini semua guru punya di gudangnya. Nyonya Tuan Xiao, ini semua koleksi pribadi saya. Barang antik kelas atas, silakan lihat-lihat. Memang ada barang langka, tapi ini semua guru punya di gudangnya. Kukira bisa lihat harta karun istimewa. Ini apa? Yang itu jangan disentuh. Itu adalah segel Tao dari aliran Tao. Jangan. Ini saya dapatkan bertahun-tahun lalu. Di reruntuhan sebuah kuil Tao, dihadiahkan oleh seseorang yang sangat misterius kepada saya. Konon katanya isinya itu sangat berharga. Benar-benar tak ternilai harganya. Tapi juga menyegel semacam iblis kuno yang berbahaya. Saya ingin mencari ahli untuk menanganinya dengan benar. Jadi selama ini saya simpan dengan sangat hati-hati di sini. Nyonya, Anda sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Kuil Tao, orang misterius itu. Iblis kuno, katanya. Jangan-jangan ini ulahmu lagi ya, guru? Orang hebat mungkin hanya guru langit dari legenda yang bisa membukanya. Nyonya! Tuan Shu! Nyonya, ini mau ngapain sih? Nyonya, Tuan Shu. Nyonya ini mau ngapain sih? Luo Nanzi. Hei, diam semua. Sudah kuduga, guru memang benar-benar banyak bikin masalah ya. ada apa ini sebenarnya? Nyonya, Anda benar-benar berhasil membukanya. Giok ini kualitas teksturnya sangat bagus. Memang tak ternilai. Ternyata benar, seperti yang dikatakan orang misterius itu. Jokrui ini benar-benar sangat berharga tak ternilai. Nyonya, Anda benar-benar tidak paham barang antik? Saya memang tidak paham. Hanya merasa giok ini kualitasnya sangat bagus. Jadi, agak tertarik saja. Baik, Nyonya ya. Mata Anda memang sangat tajam. Karena Anda bisa mengeluarkan Gyokrui ini. Baik, Nyonya ya. Mata Anda memang sangat tajam. Karena Anda bisa mengeluarkan Gyokrui ini. Kalau begitu artinya, Anda memang berjodoh dengannya. Orang tua ini akan memberikannya. Hadiahkan untukmu. Tuan Shu, sebenarnya kalau terus terang saja, saya juga ingin minta kotak ini. Boleh. Silakan bawa sekalian saja semuanya. Ambil saja. Terima kasih. Mana? Kuantar ya. Tidak usah. Aku masih ada urusan sendiri. Tenang saja. Pesta ulang tahun nenek. Aku pasti datang tepat waktu. Duluan ya. Urusannya bagaimana? Lapor. Tuan, Luo Nanzi. Waktu kecil diusir keluarga Luo ke sebuah tempat bernama Gunung Kingshu. Selalu berlatih dengan gurunya, Guru Su. Gunung Kingshu itu hari di Gunung Kingshu. Berputar-putar terus ya. Akhirnya kembali ke sini. Mah. Sudah. Anak manis, jangan marah lagi ya sayang. Nanti suruh ayahmu. Ku belikan kau gelang emas. Iya,
Mama belikan untukmu. Ada yang baru, langsung lupakan yang lama. Menjijikan sekali. Mau aku muntahkan makan malamku. Berhenti kau. Aku menyuruhmu pulang. Kenapa baru datang sekarang? Ada urusan sedikit. Bukan. Tak kusangka ya. Kemampuanmu di gunung itu makin hebat rupanya. Sampai Tuan Xiao bisa kau rayu. Betul sekali. Entah apa yang dilihat Kak Xiao dari perempuan kasar sepertimu. Iya kan? Nanzi, bagaimana kau bisa berkenalan dengan Tuan Xiao? Kalau mau tahu, tanya sendiri ke Xiao Kie. Iya kan? Hei Nanzi, bagaimana kau bisa berkenalan dengan Tuan Xiao? Kalau mau tahu, tanya sendiri ke Xiao Kie. Mencengkeram aku terus di sini, mau apa sih? Berhenti. Sudah berani ya sekarang bicara begitu padaku. Betul kan? Lihat dia itu, sudah bikin masalah besar bagi keluarga. Masih sombong begitu, sama sekali tidak menaruh kita di matanya. Kenapa aku harus menghargai kalian? Di mata kalian, aku ini cuma pengganggu yang menyebalkan. Justru kau, setiap hari sibuk memberdaya orang lain. Tak capek? Luonanzi, jangan kira kau bisa terus sombong begini. Kak Xiao itu cuma main-main denganmu. Mungkin beberapa hari lagi ya, langsung dicampakkan kau. Masih lebih baik dariku. Kau yang mengejar-ngejar dengan muka memelas, tapi ujung bajunya pun tak bisa kau raih. Kau masih lebih baik dariku. Kau yang mengejar-ngejar dengan muka memelas, tapi ujung bajunya pun tak bisa kau raih. Kau sudah. Dengar ya, Luananzi. Tak tahu bagaimana kau mendekati Tuan Xiao. Tapi hari itu, kau batalkan pertunangan di depan umum. Xiao Ximing pulang, kartu banknya diblokir lagi. Dan sekarang, Luananzi dengar ya. Tak tahu bagaimana kau mendekati Tuan Xiao. Tapi hari itu, kau batalkan pertunangan di depan umum. Xiao Ximing pulang, kartu banknya diblokir lagi. Dan sekarang dia melampiaskan semua kemarahannya pada kami semua. Kelakuanmu ini ya, membuat kedua keluarga sangat sulit berdamai. Itu harusnya berterima kasih pada putri baikmu. Naik ranjang siapa tidak? Yang memaksa naik ranjang Xiao Ximing? Kau tutup mulutmu. Aku melakukan itu juga karena kau yang memaksaku begitu. Ya ampun, aku yang memaksa? Kenapa tak bilang Xiao Ximing yang memberimu obat? Setidaknya kau masih bisa membersihkan nama. Aku sudah lah ya. Aku di sini bukan untuk berdebat. Kalau tak ada apa-apa, aku pergi duluan. Kau benar-benar kurang ajar. Aduh, Ma, kau lihat dia itu ya. Dia menindas begitu. Sudah sayang, kau jangan marah dulu ya. Jangan diladeni dia. Besok itu, pesta ulang tahun. Nyonya besar, Xiao. Kau harus tampil terbaik untuk menemui Nyonya besar. Pesta ulang tahun, Nyonya besar Xiao. Kau harus tampil terbaik untuk menemui Nyonya besar. Kalau tak kuberi pelajaran perempuan itu, aku tak terima. Mau apa ke pesta? Dasar kau ini bodoh. Kalau kau tampil bagus di depan Nyonya besar, mungkin saja si nenek tua itu loh, malah bisa menjodohkanmu dengan Tuan Xiao loh. Benarkah? Iya, tentu saja. Kau tadi lihat tidak apa yang dia pegang? Aku menyuruhmu pulang. Kenapa baru datang sekarang? Ada sedikit urusan tadi. Wah, tak kusangka. Kemampuanmu di gunung makin hebat rupanya ya. Kotak itu ya? Kalau tebakanku ini memang tidak salah. Gyokruyi itu. Barang itu ya, pasti sangat mahal harganya. Kemungkinan besar itu untuk pesta ulang tahun besok, hadiah untuk Nyonya besar Xiao. Ma, jadi maksudmu itu adalah karena dia begitu gigih dan penuh perhitungan berusaha mendekati Tuan Xiao dan Nyonya besar Xiao. Sudah jelas kan ya? Kita bantu saja dia itu. Ingin mendekati Tuan Xiao dan Nyonya besar Xiao. Kalau memang begitu ya, kita bantu dia saja ya.
Nyonya Besar Xiao, Anda benar-benar tampak berseri-seri akhir-akhir ini. Iya, tak disangka ya, setelah sakit sekali itu, semangat dan vitalitas Anda malah pulih. Coba lihat, warna wajah Anda sudah jauh lebih cerah sekarang. Kalian ini ya, sudahlah, jangan menggoda nenek tua ini terus. Bukan begitu kok, nenek sayang, Anda memang orang yang penuh berkah. Keberuntungan Anda masih panjang. Betul sekali, kamu memang paling pandai bicara ya. Iya, benar kan? Iya kan? Nona Luo hari ini cantik sekali ya. Keluarga Luo memang pantas disebut keluarga terpandang. Anda terlalu memuji. Nona Luo hari ini benar-benar cantik ya. Keluarga Luo memang pantas disebut keluarga terpandang. Anda terlalu memuji. Aku ini Nona bangsawan sejati. Luo Nanzi, kau cuma kampungan dari gunung. Mau apa dibanding denganku? Bukankah itu Tuan Xiao dan istrinya? Serasi sekali. Mereka semua ini buta ya apa? Nyonya saya tampak dipaksakan. Itu karena bajuku terlalu ketat di perut. Oh, ternyata Nyonya bertambah gemuk ya. Dasar perayu, entah apa yang kakakku suka darinya. Nenek sayang, Yau dengar nenek sangat menyukai barang antik, jadi khusus dari maestro dunia antik, dari Tuan Shu, saya belikan hadiah ini. Semoga nenek berkenan. Jangan-jangan ini Gyokrui milik Tuan Shu yang sangat berharga itu. Dari Tuan Shu, saya belikan hadiah ini. Semoga nenek berkenan. Jangan-jangan ini Gyokrui milik Tuan Shu yang sangat berharga itu. Katanya Gyokrui ini koleksi Tuan Shu bertahun-tahun tak berniat menjualnya. Tapi diberikan ke nona kedua Luo. Ini Gyokrui dari Gyok Hangat yang produksinya sangat langka di dunia. Lagi pula kan, sebesar itu. Gyok ini sudah pasti nilainya sangat tinggi ya. Ini Gyokrui dari Gyok Hangat yang produksinya sangat langka di dunia. Lagi pula kan, sebesar itu ukurannya, Gyok ini sudah pasti nilainya sangat tinggi ya. Ternyata Gyokrui yang itu, Kinyao ya. Kamu memang perhatian. Tunggu. Luo Nanzi, apa maksudmu ini? Takut hadiahmu tidak setulus hadiahku. Jadi kau cemas begitu. Mau menghalangiku memberi hadiah ya? Tentu tidak. Oh ya, lalu kenapa kau menghalangiku? Aku hanya merasa kalau kau memberikan hadiah ini bisa mempermalukan dirimu sendiri. Jadi aku bermaksud baik memberimu jalan keluar, tak kusangka kau tak menghargainya. Berhenti pura-pura baik deh, bisa mempermalukan dirimu sendiri. Jadi aku bermaksud baik memberimu jalan keluar, tak kusangka kau tak menghargainya. Berhenti sok suci deh. Memangnya siapa yang butuh jalan keluar darimu? Betul. Luo Nanzi, kau siapkan hadiah apa? Keluarkan saja, biar semua orang di sini menilai. Kalau memang begitu, maka tak perlu disembunyikan lagi. Dasar sok-sokan saja. Luo Kinyao, kau pasti tak tahu seperti apa giok asli itu kan? Apa maksudmu itu? Kalau kau memang tahu, seharusnya kau sadar yang di tanganmu itu barang palsu. Omong kosong apa sih? Ini koleksi pribadi Tuan Shu. Kau bilang ini palsu. Jadi kau mau menampar muka Tuan Shu di depan semua orang begitu. Maksudku, bukan milik Tuan Shu yang palsu. Maksudku ya, yang ada di tanganmu itu palsu. Kau Gyokrui ini memang teksturnya halus, tanpa cacat sedikit pun. Memang kenapa kalau tanpa cacat? Dasar orang awam ya tetap saja orang awam. Giok bagus itu memang tanpa cacat. Giok asli itu dalam proses terbentuknya secara alami memang pasti akan ada sedikit inklusi di dalamnya. Warnanya memang terlihat bagus sih, tapi kalau dilihat lagi, kilauannya ini terlalu transparan ya. Jangan-jangan ini memang palsu. Oh, masa sih? Yang benar saja, jangan bercanda. Kau bilang asli ya langsung asli. Jelas-jelas punyaku yang asli. Baiklah Luo Kinyao, kalau kau bilang Gyokruimu itu dari Tuan Shu, bagaimana kalau kita telepon Tuan Shu sekarang, minta beliau buktikan? Aku ini
Tak berani atau tak punya nomor Tuan Shu? Aku hanya tak ingin mengganggu Tuan Shu. Tak berani telepon ya bilang saja tak berani. Tapi, kalau kau mau mengakui Gyokrui di tanganmu itu palsu, maka masalah ini masih bisa kita lewatkan begitu saja. Telepon saja tak berani. Gyokrui ini sudah pasti palsu. Berani mengirim Gyokrui palsu untuk ulang tahun Nyonya besar Xiao. Nyalinya besar sekali. Gyokrui yang aku berikan itu asli. Luo Nanzi, kau wanita jalang, pasti sudah tahu aku mau memberikan Gyokrui, makanya kau tukar dengan barang palsu. Dia memang biasa pakai cara licik begini, pasti begitu. Ya Kak Xiao, aku bisa membuktikan. Gyokrui Luonanzi yang asli.